pelaksana RT 01 mohon maaf atas keterlambatan. Mohon maaf, mudah-mudahan ibu-ibu berkenan memaafkan kami. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, kita awali saja pertemuan kita hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara hari ini, untuk menambah keberkahan kita sama-sama akan dengarkan. Pertama, lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Yasin, surat ke-36, ayat 60 sampai 61. Kemudian, insyaallah tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Haji John Hardy, Sarjana Hukum. Kemudian, barangkali jika memungkinkan kita juga akan ada sesi tanya jawab. Setelah itu kita tutup dengan doa dan musafahah. Baik, ibu-ibu, kita mulai saja pertemuan kita. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita, kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Titin. Quran surat ke-36, surat Yasin, ayat 60 sampai dengan ayat 61. Kita sama-sama dengarkan supaya kita sama-sama mendapat rahmat. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazakunallah khairan katsir. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji John Hardy, Sarjana Hukum, dengan tema menjadi hamba Allah atau hamba dunia. Pada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya duduk ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa karena cuaca yang kurang ini, kurang kompak salamnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu yang berbahagia, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Kita pada sore ini alhamdulillah bisa berkumpul di sini dalam rangka menambah-nambah ilmu, meningkatkan iman kita. Dan insya Allah majelis-majelis seperti ini majelis yang
sangat dimuliakan oleh Allah SWT karena membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Ibu-ibu, saya diberi judul oleh Bu Teti dan Bu Hani itu hamba Allah atau hamba dunia gitu ya. Ini judul yang sangat berat, tapi selalu kita alami setiap saat. Dalam Allah SWT dalam surat Asy-Syamsi berfirman, Naudzubillahi minasyaitonirrajim, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah itu mengilhami kita dengan dua hal. Fujuraha, jalan-jalan kebatilan, jalan kefasikan, jalan keburukan. Wa taqwaha, jalan takwa, jalan kebaikan. Ya kan? Nah, di situ kita milih. Jadi kita ada dua-duanya. Pasti kita merasakan selalu itu. Setiap mau mengalami sesuatu, selalu ada dua pilihan. Kita akan menempuh jalan Allah kah? Atau jalan takwa tadi? Atau kita menempuh jalan fujur? Nah, jalan takwa itulah ciri-ciri hamba Allah. Ya kan? Jadi ciri hamba Allah itu sumbernya mulai dari nurani kita, akal sehat kita, kemudian dituntun oleh Allah. Sementara fujurah tadi yang hubbud dunia atau hamba dunia itu, orang-orang yang cinta dunia itu sumbernya adalah nafsu. Ya kan? Nafsu, hawa nafsu yang buruk, dan pemandunya di ujungnya setan. Ya. Karena itu tadi dalam surat Yasin Allah mengingatkan juga, ya kan? Barang siapa yang selalu berpegang kepada Allah, maka itu jalan-jalan benar. Allah tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kita ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kamu, kata Allah. Musuh kita paling nyata itu setan. Wa ni'buduni, dan ikutilah langkah-langkahku, kata Allah. Hadza shiratim mustaqim. Itulah jalan yang benar. Persoalannya Bapak Ibu yang berbahagia, pergulatan itu sering berada pada saat kita mengalami suasana sangat atas atau suasana sangat bawah. Ya kan? Pada saat kita mendapat nikmat yang luar biasa, pilihan itu akan ada. Pilihan mengikuti langkah-langkah petunjuk Allah, maka kita akan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah itu untuk jalan-jalan Allah. Misalnya tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Yang pertama kita ingat tuh, oh iya, majelis taklim butuh dana, masjid butuh dana, ada gewa jali misalnya kan. Itu keingat pertama. Tapi kalau jalannya setan yang hawa nafsu itu, yang kepikir yang langkah-langkah kekirian. Nah, ini saya kutip sebuah kisah. Wallahu a'lam bishawab, kisah ini apakah ada riwayatnya atau tidak, saya hanya pernah mendengar dari Ustadz Hanan Ataki. Ya. Jadi di situ beliau melukiskan ada dua orang yang bersahabat. Dua orang bersahabat, satu muslim yang taat, sebut saja namanya Hasan gitu ya. Sebut saja namanya Hasan. Kemudian yang kedua, orang Yahudi yang memang sangat cinta duniawi. Sebut saja namanya Obed lah.
Dulu di Maluku kan gitu kan. Hasan, Acan, Obed. Hasan, Robert. Nah ini kan. Kalau Hasan berarti orang Muslim ini. Maka si Robert akan membunuh. Kalau Robert, orang Kristen nih. Maka si Hasan akan bunuh. Hanya gitu kan. Kita namakan saja segitu. Mereka berkawan sangat kental, sangat akrab. Hanya mereka berbeda. Dalam tujuan orientasi mereka berbeda. Iman saja berbeda. Orientasinya berbeda. Hasan ini orang yang sangat menjadi hamba Allah. Ya. Beliau itu benar-benar merasa cinta kepada Allah. Mengikuti semua langkah-langkah Allah. Sementara Robert yang Yahudi tadi, dia mengikuti menjadi hambanya dunia, yang dia selalu mengikuti langkah-langkah setan. Suatu saat mereka berdua ini ketiban rezeki nomplok lah. Apakah mereka menang tender atau bisnisnya berhasil, ya kan? Mereka dapat uang 20 miliar. Sepakat mereka, kita bagi dua ya. Bagi dua uangnya. Si Hasan dapat 10 miliar, si Robert dapat 10 miliar. Singkat cerita, mereka pisah dulu. Si Robert, ini orang yang hubud dunia tadi, yang menjadi hamba dunia tadi, yang pertama dia ingat adalah, dia harus punya rumah bagus. Ya, dia carilah rumah yang paling bagus di Batu Nunggal. Enggak mau dia jalan ke sini. Batu Nunggal dicari kan, dapatlah rumah. Dia belilah sebuah rumah seharga 4 miliar. Ya. Kemudian dia selamatan menaiki rumah, diundangnya lah si Hasan ini. Hasan, kamu datang ya? Kamu lihat rumahku. Ya kan? Kamu lihat rumahku. Nah, si Hasan datang, diperagakanlah oleh si Robert tadi rumah yang sangat mewah. Ya, bertingkat, ada kolam renang, ada taman, lantainya saja marmer, ya kan? Kemudian keran airnya saja harga 10 juta, klosetnya harga 40 juta. Itu beneran ada itu? Kalau nggak percaya, beneran ada itu kloset. 40 juta harganya. Wah, luar biasa rumahmu, Hasan. Robert, kata si Hasan. Kata Robert, makanya kamu beli pula, kan kamu juga punya. Dapat 10 miliar. Ini rumah beli kayak gini 4 miliar cuman. Oh gitu, kata Hasan. Oh baiklah, kata Hasan. Yang Hasan ini dia tidak tergoda karena dia tahu ini cinta dunia. Ya kan? Ini cinta dunia. Dia kemudian jalannya ke Gria Mitra, dicari-cari lah Gria Mitra kan. Ini dapatlah rumah yang lumayan lah, 200 juta saja gitu kan. Dia belilah rumah 200 juta. Kemudian selisihnya dengan si Robert berapa? 3 miliar 800. Ya, 3 miliar 800. Kata si Hasan gini, ya Allah, biarlah hamba punya rumah yang 200 juta ini, ya kan? Sisanya 3,8 miliar supaya sama dengan rumah si Robert, saya sedekahkan ya Allah. Panggilnya ketua majelis taklim Al-Muhajirin. Nih 500 juta, ya kan? Panggil ketua DKM, nih 500 juta. Panggil ketua Yayasan Gria Mitra Sate, nih 500 juta. Pokoknya habis lah. Panggil semua anak yatim. Pokoknya 3,8 miliar habis. Hasan tadi hanya berdoa, ya Allah, mohon sediakan hamba nanti istana di surga. Ya kan? Istana di surga. Di dunia, mana yang menang tadi? Rumah si Hasan atau rumah si Robert yang bagus? Robert, harga 4 miliar. Dah, kalah Hasan kan? Kemudian si Robert tadi, karena bujangan, dia carilah istri, dia cari yang paling cantik sejagat raya. Wah, dia cari yang secantik si Sophia Lacuba atau Amanda Manopo gitu kan? Wah, ini mantap nih. Ini. Ternyata maharnya mahal, ya kan? Mas kawinnya mahal. Dan biaya pernikahannya mahal. Ya, habislah mas kawin dan biaya pernikahannya 2 miliar. Diundangnya lagi Hasan. Hasan, kamu datang pernikahanku ya? Oh baik, kata Hasan. Lihat, nih megah kan?
perkawinan senilai 2 miliar, pahamlah ibu-ibu kayak apa megahnya. Mulai ada sini stand dangdutan, macam-macam lah, makanan berlimpah diadakan di gedung yang paling mewah, dan si istrinya didandani dengan aksesoris yang mahal. Pas salaman dengan si Hasan, tanya si Hasan, berapa habis biaya kamu semua? 2 miliar cuma San. Cetek lah itu. Kita kan masih punya tabungan katanya kan. Banyak uang kita katanya. Makanya kamu segera cari pula istri yang cantik. Masih ada itu. Desi Ratnasari masih nganggur. So. Nah, Hasan dia tahu. Oh, ini Robert ini cinta dunia gitu kan. Robert ini cinta dunia ini. Dia kemudian dia nggak jauh-jauh. Dia datanglah ke majelis taklim al-muhajirin kan. Dicari-cari ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ternyata udah punya suami semua. Dilamarnya anak ibunya, anak Bu Teti enggaknya carinya. Cukuplah. Ternyata maharnya enggak mahal-mahal gitu kan, seperangkat alat sholat gitu kan. Seperangkat alat sholat, kemudian nikahnya cuma di masjid dan sederhana. Modal untuk pernikahan semua 100 juta. Berapa selisihnya tadi? 1,9 miliar. Ya kan? 1,9 miliar. Nah, si Hasan ini karena dia memilih jalan Allah, dia berkata pada Allah, ya Allah, hamba hanya butuh istri yang soleha yang akan membawa hamba nanti ke surga. Ternyata biaya pernikahannya masih banyak berlebih, maka 1,8 miliar ini hamba sedekahkan lagi ya Allah. Tolong nanti dengan sedekah hamba ini engkau sediakan hamba bidadari-bidadari yang cantik nanti di surga. Itu kata si Hasan. Ya kan? Dipanggil lagi ketua majelis taklim, ketua dagang, bagi-bagi lagi. Yang 1,8 miliar. Demikian seterusnya. Berbagai tindakan. Kalau si Robert tadi selalu menunjukkan kecintaan dunia, si Hasan selalu menunjukkan kecintaan kepada Allah. Nah, suatu saat mereka sama-sama meninggal. Ya, sama-sama meninggal. Ternyata setelah dihisap, Hasan kaget. Ya, dia masuk surga. Kemudian oleh Allah dibilang, wahai Hasan, dulu kamu menunda punya rumah bagus di dunia. Kemudian kamu sedekahkan untuk membangun masjid, untuk beramal di jalanku. Sekarang kamu masuklah itu istanamu. Ya kan? Kaget si Hasan lihat istananya. Benar janji Allah kan ada. Istana di surga itu berlapiskan emas, ya, lampu-lampunya emas, ya, berlapis emas, kemudian barang-barang termahal, dan luasnya menurut riwayat kita masuk pintu depan, keluar pintu belakang itu bisa 700 tahun. Ya, 700 tahun. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang, 700 tahun. So, ibu-ibu tadi rumah si Hasan di Giramitra tadi berapa lama keluarnya? Masuk pintu depan? Ya kan? Nah, sementara ya kaget dia. Wah, ya Allah, alhamdulillah. Aduh, saya menyesal ternyata sedekah saya kurang banyak ini. Kalau saya tahu ternyata begini megahnya istana di surga, aku akan pilih rumah yang lebih kecil lagi. Waktu di Gria Mitra dulu itu, mungkin TPR SSSSS sangat sederhana sekali, sempit, selonjoran, susah, senggol-senggolan gitu kan. Nyesal dia, ternyata katanya rumah 200 juta itu masih kebesaran. Kalau dia tahu harusnya dia bersedekah lebih banyak, beli rumah lebih kecil. Hasan. Kemudian dikasih tahu lagi oleh Allah. Dulu kamu cari wanita yang soleha, dan biaya yang harusnya kamu gunakan untuk pesta-pesta itu kamu sumbangkan ke jalanku, kata Allah. Sekarang itu istri-istrimu bidadari semua, ribuan. Bingung Hasan kan? Ribuan.
Termasuk istrinya jadi bidadari juga, karena istrinya soleha. Ya. Itu padanan bidadari, satu bidadari dalam sebuah riwayat dikatakan, jadi kalau manusia itu dari tanah, ibu-ibu kan dari tanah ini, kita dari tanah semua. Satu bidadari saja itu kecantikannya melebihi seluruh wanita cantik di dunia ini digabungkan. Baru satu bidadari. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak dari ibu pengen nambah-nambah bilang mau secantik bidadari, enggak ada itu. Secantik apapun wanita di dunia, ada sebuah riwayat mengatakan dia itu tidak lain hanya sarang kotoran, ya kan? Sarang kotoran. So, mau kawin banyak-banyak, ambil tuh sarang kotoran itu. Ya. Satu bidadari, dia dapat menurut cerita Tengku Zulkarnain, ya, satu orang itu bisa dapat 2.500.000 bidadari, so coba. Satu saja dikumpulkan seluruh wanita cantik di dunia, dipadu-padukan semua, tidak ada yang menyamai satu saja bidadari. Yang kata Rasulullah, bidadari itu kalau selendangnya menjuntai saja ke bumi ini, itu seluruh bumi ini menjadi harum. Harus selendangnya aja juntaikan. Ya. So coba selendang ibu juntai-juntaikan. Nah, saking nikmatnya Hasan tadi, tiba-tiba dia ingat, dulu gua punya teman yang seiring sejalan dulu, si Robert. Di mana si Robert itu sekarang? Dia mintalah kepada Allah, ya Allah, hamba dulu punya teman si Robert, di mana dia sekarang? Diperlihatkanlah oleh Allah, ternyata si Robert itu adanya di neraka. Ya, di neraka. Intinya apa? Orang yang apabila dia menuju jalan takwa tadi dan mengikuti jalan-jalan Allah, ujungnya dia dapat surga. Balasannya tidak ada satupun yang menandingi di dunia ini. Dan orang-orang yang di dunia ini dia benar-benar mengejar dunia, ternyata kata Rasulullah, orang yang kesenangannya di dunia, taruhlah siapa yang paling kaya sekarang, Elon Musk, kekayaannya 4 triliun, 4.000 triliun. 4.000 triliun itu kita sepersejutanya aja nggak sampai kekayaan kita. 4.000 triliun dibagi 1 juta baru 4 miliar. 4 miliar nggak nyampe kita. Ya kan? Nggak nyampe. Kata Rasulullah, begitu dia satu hari saja di akhirat, dia lupa semua kenikmatan di dunia itu. Sementara orang yang mengikuti langkah-langkah Allah, jalan Allah, walaupun dia susah di dunia, ya, sering kelaparan, sering dihina orang karena miskinnya, sering diusir-usir orang karena tidak punya rumah, sering ngontrak, ya kan? Terhina dia di dunia, tapi karena dia takwa kepada Allah, begitu sebentar saja dia di akhirat itu dilihatnya surga itu dari jauh aja baru lihat surga, dia sudah lupa penderitaan-penderitaannya di dunia. Nah ibu-ibu, kita mau pilih yang mana sekarang? Mau pilih jadi hamba dunia, mau jadi pilih hamba Allah? Benar, mari kita uji, ya kan? Ternyata untuk memilih itu ada kalanya kita mendapat jalan-jalan sulit, ya kan? Terutama tadi, ya, di saat lapang. Kalau saat lapang kadangkala kita mudah bersyukur, ya kan? Mudah kita bersyukur kadangkala. Misalnya pada saat kita dapat rezeki, gampang bagi-bagi. Tapi yang paling susah ibu-ibu adalah pada saat kita berada di titik nadir, saat kondisi kita jatuh. Di situ sering terjadi pergulatan batin. Orang seringnya sesat di situ. Saya pribadi pernah ngalamin. Ya, saya pernah ngalamin. Ke Ibu Sari saya nggak cerita banyak malah. Ada waktu itu
saya benar-benar berada di sebuah titik yang saya merasa waktu itu kematian jauh lebih baik daripada hidup. Kenapa? Pada saat itu saya membangun bisnis hancur, uang ratusan juta ditipu orang. Di saat yang sama kemudian saya dilengserkan dari jabatan saya, gaji saya menjadi hanya 1/4 dari yang sebelumnya, sementara utang saya 2 kali lipat dari gaji. Dan setelah itu saya dilaporkan orang ke kejaksaan, ke polisi. Setiap sebentar dipanggil polisi, dipanggil jaksa. Badan itu udah kurus, ya kan? Mencret sebentar. Waktu itu ada rasa putus asa tuh ada. Ya, saya begitu melihat orang meninggal, aduh enak kamu meninggal, selesai urusan dunia, ya kan? Nah, pada saat itu antara fujuroha wa taqwaha itu berdempetan, bersinggungan, susah kita memilih. Banyak tawaran-tawaran kemudian yang menjurus kepada hal-hal dosa supaya saya keluar dari kemelut itu. Tapi kemudian kita sadar, ya Allah ya Tuhan, nah tersadar saya. Begitu saya melihat jalan orang yang tidak punya rumah, gelandangan waktu itu. Saya jalan di Jakarta lihat gelandangan, dia tidak punya rumah, makannya aja nggak jelas, happy dia, ya kan? Ternyata dia bisa menikmati hidup. Saya berpikir, loh, orang itu ternyata dia tidak berpunya pun dia bisa menikmati hidup. Saya walaupun seperti ini tapi saya masih merasa punya. Saya masih punya keluarga yang mendukung. Kemudian kita merasa punya Allah. Ya, merasa punya Allah. Tersadar kita. Astagfirullahaladzim. Ini hampir nyasar ke jalan setan. Kemudian saya berpikir, oh iya, andai pun hilang semua, dulu kan juga nggak punya. Ya, dulu juga nggak punya. Dulu nggak punya, saya nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya ini, happy juga, kok bisa main kemana-mana, nggak takut pergi kemana-mana, kantong kosong malah jadi berani, ya kan? Oh iya, dulu nggak punya, happy juga. Sekarang seandainya tidak punya pun masih ada Allah, masih ada keluarga, oh masih jauh lebih baik. Apalagi kalau ternyata setelah dihabiskan pun, bayar utang semua pun, alhamdulillah ternyata masih ada sisa-sisa. Oh iya, alhamdulillah. Cepat kita berbalik. Jadi saat-saat itu ibu-ibu yang berbahagia, sering kita nyaris bisa terpeleset. Saya terus terang salut kepada salah seorang warga kita di sini. Salut saya. Saya jadi belajar dengan beliau. Ya, beliau bagaimana karena COVID bisnisnya hancur, ya kan? Kemudian harus bayar utang ke bank, rumahnya mau disita. Satu pertanyaan saya sama dia. Bagaimana istri Bapak? Alhamdulillah Pak John, aman-aman saja. Kami di rumah ketawa-ketawa saja, seperti tidak ada persoalan. Ya Allah ya Tuhan, saya bilang. Dia sudah punya calon bidadari, ya kan? Karena apa? Dia dituntun untuk selalu berada di jalan Allah, tidak pernah merasa panik, tidak pernah merasa risau, karena dia yakin Allah ada bersama dia. Ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita ikuti jalan-jalan setan tadi, atau menjadi pencinta dunia, ya, ada yang mengatakan gini, kalau kita cinta sama dunia, mengejar-ngejar dunia, kita kejar dunia itu, pasti kita nggak akan mendapatkannya. Benar nggak? Karena dunia itu seperti bayang-bayang. Sok bayang-bayang ini, nah, kelihatannya gampang diraih, tapi coba kejar, nggak dapat dia. Itu dunia. Jadi kalau kita kejar dunia kayak apapun capeknya, pasti akan dapat. Saya 30 tahun kerja, sudah pindah-pindah kemana-mana, sudah berkhayal-khayal, nanti punya rumah bertingkat-tingkat,
punya mobil mengkilat-kilat, punya uang berlipat-lipat, punya istri 2-3, capek ngejar, sudah pensiun, ternyata tidak juga dapat. Ya kan? Sudah berkorban kita rasanya, sudah banyak yang kita lakukan, sampai kadang-kala lupa ibadah, ya kan? Ibadah jadi lupa, kita sering kelahi dengan orang, rusak hubungan kita dengan orang demi mengejar dunia. Ternyata nggak dapat, pasti nggak dapat, kata para ustadz. Pasti kamu nggak dapat. Ya. Contoh, ibu-ibu dulu misalnya ngejar si bapak, itu memang karena dunia atau karena Allah? Jujur. Pasti misalnya karena dunia. Kenapa dulu milih? Dia ganteng, Pak. Berapa lama gantengnya? Sekarang masih ganteng? Sekarang masih ganteng? Dilihat pas dia tidur ngoroknya, nih gantengnya ada di mana lagi nih, nggak ada. Sisa gantengnya pun nggak ada gitu kan. Ngejar dunia. Kemudian kita mengkhayal, oh sama dia ini dulu dia nanti jadi pejabat ini, mending kawin dengan orang ini. Ternyata nggak jadi pejabat, dia nggak kaya-kaya, ya kan? Nggak naik-naik jabatannya. Nyesal, pasti nyesal kan? Nggak dapat kita. Itulah kalau kejar dunia, pasti tidak akan dapat. Kemudian andai pun dapat nih, kita kejar kekayaan, kita kejar lelaki ganteng, ya. Kemudian kita kejar kedudukan yang tinggi. Seandainya dapat pun pasti sedikit, pasti sedikit. Coba sekarang orang yang paling kaya di kampung kita nih, di tempat kita ini, di Gria Mitra ini, siapa paling kaya? Misalnya rumah paling besar sekarang Pak Suprapto, rumah paling besar. So coba dari rumah sebesar itu dibandingkan dengan komplek Gria Mitra seberapa luas? Sampai separuh? Belum separuhnya, ya kan? Seandainya punya rumah kita sak Gria Mitra ini, ternyata rumah kita sak Gria Mitra ini, itu dibandingkan dengan kota Bandung, sampai tidak separuh? Tidak juga sampai separuh. Kemudian ada tuh di Kalimantan, seorang bos batubara, katanya rumahnya itu pakai landasan pesawat terbang. Nah, landasan pesawat terbang. Taruhlah separuh kota Bandung. Ya, separuh kota Bandung dia punya rumahnya. Dibandingkan dengan Jawa Barat, belum seberapa. Nah, seandainya rumah kita seluas Jawa Barat pun, rumah kita seluas Jawa Barat, sampai enggak 700 tahun kita jalan dari pintu ke pintu. 700 tahun dunia baru itu. Sementara kalau rumah di surga nanti 700 tahunnya, 700 tahun akhirat. Jadi enggak dapat pun di dunia ini enggak seberapa. Jadi sayang kalau kita hanya jadi budak dunia, itu sangat disayangkan. Ternyata enggak dapat, enggak seberapa. Kita sudah jungkir balik, ya, sudah jungkir balik. Ternyata siapa yang paling kaya di Indonesia sekarang? Itu Hartono bersaudara, kekayaannya 400 triliun. Satu kota Jakarta aja belum bisa dia beli, ya kan? 400 triliun, suruh beli sama dia, belilah kota Jakarta ini, nggak bisa. Jadi ternyata belum seberapa didapatnya. Itu yang kedua. Andai pun banyak, nah, tadi sedikit kan, seandainya dapat pasti sedikit. Seandainya banyak pun, pasti kamu tidak akan puas. Kita tak akan pernah puas dengan sebanyak pun harta kita. Coba lihat Bill Gates kemarin, ya, orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia, kekayaannya 1000 triliun. Dia ternyata masih ngejar-ngejar dari COVID, pemanfaatan COVID, ngejar-ngejar. Bangga dia, saya dapat untung lagi. Tidak puas dengan 1000 triliun, ya kan? Dan tidak puas, bukan hanya tidak puas, tidak menikmati kekayaannya itu. Tidak menikmati. Orang terkaya
triliun tadi, bos Tesla. Ternyata dia tidak mau menikmati kekayaannya. Dia makin pelit, medit, kikir kepada dirinya sendiri. Jangankan ke orang lain. Ada dalam sebuah kisah, Elon Musk itu kasurnya rusak, ya, dia bisa beli kasur miliaran pun bisa dibeli. Kasurnya rusak aja nggak dia ganti. Biarlah kasur jelek ini. Dia tidak menikmati kekayaannya itu. Malah sekarang katanya dia mau jual rumahnya semua. Dia jual rumahnya yang harga miliar-miliaran, dia hanya mau tinggal di kantor saja. Tidak menikmati. Ibu-ibu sekarang punya deposito 500 juta di bank. Enggak lihat uangnya 500 juta, paling angka-angka aja. Bangga nih 500 juta. Lihat uangnya aja enggak. Ya kan? Punya rumah besar. Ya. Seandainya punya rumah besar pun sentuh. Ya kan? Misalnya teras belakang. Ada waktu itu cerita, saya pergi ke rumah terasnya besar, rumahnya besar. Ternyata dia ke teras belakang itu belum tentu sekali 5 tahun. Nggak menikmati dia. Rumahnya besar, dia nggak menikmati teras belakang itu. Ya kan? Kita juga punya rumah besar misalnya. Ke atas atapnya nggak pernah kita ini. Ya, nggak pernah. Karena pengen menikmati rumah. Wah, ini sudah dikitari semua. Asa pengen main-main di atap, enggak juga. Ya kan? Enggak. Sultan Brunei 400 mobil. Untuk apa dia 400 mobil? Brunei itu sebesar Bandung. Ya kan? Ngapain dia paling manasin mesin, selesai. Matikan lagi. Mau jalan kemana dia? Nggak mungkin dia hari ini mobil ini, besok dia mobil ini, besok mobil ini. Brunei kecil. Nggak. Ada kisah juga orang yang rumahnya terdiri dari 1000 jendela. Ya, 1000 jendela rumahnya. Kalau kita bilang tuh kayak di Semarang itu Lawang Sewu. Ya, Lawang Sewu. Pagi dia buka jendela. Pas sudah di ujung, udah lewat jam 1 siang, tutup lagi. Oh, itu aja kerjanya. 1000 jendela mau dibuka, akhirnya tidak menikmati. Tuh, ya kan? Banyak hal, kalaupun kita dapat, tidak puas kita. Ibarat minum air laut, semakin kita minum, semakin kita tidak puas. Ya, saya terus terang ada rasa seperti itu. Makanya Ibu Sari sering ingat, udahlah, ngejar apa lagi? Sebentar lagi maut. Ya, sebentar lagi juga maut. Untuk saya alasan, kita kan kalau kejar ini kan bisa sedekah. Ada rasa tidak puas. Seandainya puas pun, tidak lama. Tidak lama. Hidup di dunia kita ini berapa lama? 60, 70 tahun. Seandainya kita jadi orang kaya pun, tidak lama. Selesai. Ya. Jadi pernah ada benar dia juragan emas di Bandung ini. Tapi demi kode etik juragan emas di Bandung punya bank, pokoknya hartanya triliunan. Dia makin tua, dia takut mati. Dia tanya kepada kita-kita, ada enggak obat untuk tidak mati? Kalau ada, ambil mati. Padahal dia tidak mikir kalau hartanya semua diambil, dia hidup miskin. Tidak puas dia. Pengen hidup terus, tapi tidak lama. Selesai. Sementara kalau kita sama juga
sekarang ini kita lihat udah tua-tua dia, baru dia kaya. Ya kan? Ini sebentar lagi dia meninggal ini orang ini, dan kaya pun tidak ada arti bagi dia. Mau naik mobil mewah, pinggang udah encok, ya kan? Kemudian badannya sering kedinginan. Itu apa lagi? Mau makan yang enak-enak, semua dilarang. Makan jeroan, oh jangan asam urat. Makan ini, oh jangan. Saya ngalami itu sekarang. Tidak lama meninggal dan tidak bisa menikmati. Wa anyak buduni hadza shiratum mustaqim. Ikutilah sembah Allah, hadza shiratim mustaqim. Inilah langkah yang benar. Kalau toh kita capek-capek di dunia, ya, tidak lama, capeknya tidak lama. Nanti di akhirat selama-lamanya. Kenikmatan di dunia, begitu dilihatkan neraka dan kita sudah lupa semua kenikmatan. Seberat apapun di dunia ini, begitu lihat surga dari jauh saja, hilang rasanya penderitaan. Ya. Makanya saya dipanggil ke rumahnya oleh si ibu itu, ternyata suaminya sakit berat dan suaminya itu udah mau bunuh diri. Udah mau bunuh diri. Saya tidak bisa lagi menasihati dengan niat baik-baik. Langsung sama marah-marah dia. Kalau bapak bunuh diri, ya, bapak akan mulai penderitaan yang baru. Azab Allah itu jauh lebih sakit dari penderitaan bapak. Dan bapak nggak usah takut. Nggak usah takut pak. Meninggal, sebentar lagi meninggal ini. Udahlah, tahan aja sebentar biar masuk surga. Nah itu ibu-ibu yang berbahagia. Jadi langkah yang paling baik kata Allah adalah menjadilah hamba dunia. Kita lelah, kita capek, kita pasti tidak akan pernah mendapatkannya. Kalau mendapatkannya pun tidak akan banyak, pasti sedikit. Kalau dapat banyak pun kita pasti tidak akan puas. Seandainya puas pun tidak lama. Sebentar lagi juga meninggal. Nah, itu pengantar dari saya. Kata Bu Teti tadi ada tanya jawab. Sok bangga ibu-ibu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik. Barangkali ada yang ingin ditanyakan pada Ustadz berkaitan dengan tema ini. Angga? Bu Hani? Silakan ibu-ibu ditanyakan saja. Silakan. Ada ibu, silakan. Kalau tidak ada dari saya boleh Pak. Oh, mangga. Berkaitan dengan tema yang tadi ya Pak. Tapi kalau misalnya kita masih ada keinginan gitu Pak untuk memperbaiki keadaan dalam tanda kutip nasib mungkin ya Pak ya gitu. Seperti misalnya sekarang saya sudah misalnya mencapai di posisi ini gitu. Ada usaha untuk mencapai posisi yang lebih atas gitu. Dengan untuk mencapai posisi yang lebih atas itu kita ada usaha untuk seperti ini. Nah kalau seperti itu boleh nggak Pak? Atau kita sudahlah dengan kondisi seperti ini juga syukuri saja. Gitu. Begitu boleh tidak Pak? Punya cita-cita yang tinggi itu sangat dibolehkan. Malah Allah pun menantang kita. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinna wal insi in istata'
antanfuzu min aqtari samawati wal ardi tanfuzuna illa bisultan. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah mengampuni kalau saya salah. Allah tuh malah menantang kita. Hai sekalian jin dan manusia, kata Allah, harungi angkasa luar itu, angkasa luar, harungilah. Dan kamu tidak akan bisa mengarungi tanpa ada kekuatan. Angkasa luar saja boleh kita harungi. Apalagi sekedar mengejar emas di gunung, ya, emas ke Jawa Tengah, mengejar emas ke Solo, banyak emas di sana, ya, mengejar demi mengejar rezeki, ya, sangat dibolehkan. Karena apa? Agama kita pun juga menganjurkan kita menjadi orang yang kaya. Ada amalan-amalan kita yang bisa kita lakukan kalau kita kaya. Zakat. Kan kalau kita kaya baru kita bisa berzakat. Haji. Kita baru bisa berhaji kalau kita kaya. Jadi sangat dianjurkan. Membangun masjid. Itu kan kalau kita kaya kita bisa bangun masjid. Jadi sangat dianjurkan. Persoalannya adalah apakah cara kan selalu ada dua cara mencapainya kan? Mau mencapai dengan cara yang batil atau mencapai cara yang hak, yang sesuai dengan tuntunan Allah. Itu saja. Legislatif, mau jadi kepala daerah, menyogok dengan money politik, main ke dukun, ya kan? Main ke dukun, apa? Itu fujuroha, pasti tidak akan diridai oleh Allah. Dan kalau dapat pun pasti akan digunakan untuk yang salah. Ya. Demikian jabatan menjilat-jilat ke atasan, ya kan? Kemudian melakukan demikian juga pengen jadi kaya, ya, pengen kaya tempuh jalan fujuroha, ya, menipu, korupsi, ya kan? Kemudian memperdagangkan dagangan yang haram, narkoba, segala macam, itu fujuroha. Jalannya saja salah. Kalau sudah pasti akan digunakan untuk yang salah-salah lagi. Tadi menjadi si Robert, ya kan? Itu menjadi teman si Robert. Nah, kalau kita mencapainya dengan jalan Allah tadi, insya Allah begitu dapat pun menjadi berkah bagi kita. Ya kan? Jadi berkah. Nah, jadi berkah kemudian menuntun kita nanti untuk mencapai surganya Allah. Double. Di dunia kita sukses seperti Nabi Sulaiman, ya kan? Sukses dia, kaya raya, punya pasukan jin, bisa mengerti bahasa. Di akhirat pun masuk surga. Kan kita pingin seperti itu. Ya kan? Kita pingin. Tapi jangan mencapai dengan fujuroha. Kemudian tambah lagi ibu-ibu yang berbahagia, orang yang hubud dunia, ya, hubud dunia, sebesar apapun nikmat yang dia dapat, merasa kecil, ya, bagi dia selalu merasa kecil. Dikasih suami ganteng, tapi nggak kerja, itu apa bagi kita? Lihat kurangnya aja, ya kan? Menimbulkan rasa syukur. Sementara sekecil apapun cobaan bagi dia jadi besar. Karena apa? Karena hatinya itu hanya sebesar cangkir. Ya, kalau ibu taruh air di cangkir, ya, di cangkir atau gelas,
Kasih saja sirup, setetes saja sirup merah, setetes. Jadi karena apa? Kecil. Jadi terganggu sedikit saja, bagi dia jadi membesar masalah itu. Sementara dia nikmat, bagi dia terasa besar. Ya, bagi dia terasa besar. Punya suami, pekerjaan tidak menentu, setiap pulang memberi, kadang-kadang ngasih uang, kadang-kadang tidak, tapi bagi dia selalu melihat positif. Bu, saya hari ini tidak dapat uang. Oh, tidak apa-apa. Dia positif, ya kan? Masih dia lihat positifnya. Atau misalnya, Bu, hari ini cuma dapat 1.000, oh enggak apa-apa. Kita bisa makan dengan 1.000 pun. Ya. Nah, itulah si tukul. Segera nikah lagi setelah Susi Similikiti Weleh-Weleh meninggal. Pada Susi Similikiti Weleh-Weleh itu cantik enggak? Udah nggak cantik lagi. Tapi apa dia bilang? Itu adalah wanita solehah yang orang penuh syukur. Si tukul itu selalu dia teringat masa penderitaannya. Saya pada saat kerja tidak tentu, nggak serabutan, saya jadi tukang batu, kadang-kadang jadi tukang parkir. Kata si tukul, setiap saya pulang, istrinya selalu menyambut gembira. Susi, hari ini saya hanya bawa uang 10.000. Enggak apa-apa mas, kita tetap bisa makan. Beli singkong. Dia mencela pemberian suaminya. Nah kalau setukul kaya kan gampang. Begitu si Susi belum, pasti banyak yang mau. Ya kan? Tapi tidak mudah dia melupakan. Karena itu tadi, dia melihat istrinya penuh syukur. Sementara kalau istri itu di jalan Allah dan penuh syukur, dikembalikan, ya kan? Kecil bagi dia masalah. Kenapa? Karena hatinya itu seluas lautan. Kalau seluas lautan, ibu-ibu, nggak akan pernah berubah lautan. Sementara kalau tes pun sirup dia akan berubah. Itu perbedaannya antara dengan orang yang hubud dunia, yang penuh kegelisahan, yang penuh rasa tidak pernah bersyukur. Balikan. Boleh kaya sekaya-kayanya, boleh punya jabatan setinggi-tingginya, asal kemudian setelah mendapat itu, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita punya jabatan, manfaat bagi orang. Kalau kita punya kekayaan, bagaimana kekayaan kita itu memberikan manfaat kepada orang lain. Itu masih ada? Enggak, silakan Bu. Masih ada? Kalau tidak ada, saya barangkali Pak John. Oh, tidak ada, baik. Saya? Enggak, saya mau Demikian. bertanya Pak. Oh iya, kirain Bu Teti sudah nyuruh saya turun ini. Bukan. Silakan Bu Teti. Masih ada waktu ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang motivasi kejarlah akhiratmu, niscaya dunia akan mengikutimu. Kemudian mintalah sesuatu yang mustahil bagi kita tapi tidak mustahil bagi Allah. Itu mohon pendapat Bapak. Jadi memang dalam Al-Quran, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat, tapi jangan lupakan di dunia. Ya kan?
Jangan lupakan nasib kita di dunia. Artinya apa? Dalam surat Ad-Duha pun Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik bagi kita. Jadi kita carilah tetap akhirat itu. Insya Allah kalau kita cari akhirat, dunia dapat. Benar itu. Kata sebagian ulama itu, kalau kita tanam padi, rumput-rumput ikut tumbuh. Ya, atau ilalang pun ikut tumbuh. Tapi kalau kita tanam ilalang, pasti padi tidak akan pernah tumbuh. Ya kan? Pasti akhirat akan dapat. Pasti itu. Pasti akhirat akan dapat. Contoh misalnya kalau kita mengejar kekayaan di jalan Allah dengan cara bertakwa tadi, ya, kekayaan pun dapat. Kemudian kita dengan kekayaan itu kita gunakan di jalan Allah, double manfaat. Ya kan? Setidak-tidaknya seandainya tidak dapat pun secara materi, minimal rasa kita sudah berusaha di jalan Allah untuk cari kekayaan. Minimal rasa kaya itu ada dalam diri kita. Minimal. Karena apa? Orang yang bersyukur itu adalah orang yang merasa kaya dia. Dia merasa kaya kalau dia bersyukur. Kalau orang seperti Elon Musk tadi, dia makin kaya ternyata makin pelit. Kalau kita dapat uang 100.000 pun, ya, kita masih berani ngasih 10.000. Berarti 10% masih berani kita ngasih. Kenapa? Kita merasa cukup, kita merasa bersyukur. Ya kan? Kita merasa bersyukur dan kita dengan senang hati, rasa itu ada. Walaupun secara kekayaan beneran enggak. Ya, kalau dihitung-hitung kekayaan, oh belum seberapa. Tapi, nah, ibu-ibu yang berbahagia, mana yang lebih penting sekarang? Kaya beneran atau merasa kaya? Mana yang benar? Kaya beneran atau merasa kaya? Kan. Kemudian kaya beneran atau dikirain kaya? Kaya beneran atau dikirain kaya? Nah, kalau antara kaya beneran dengan merasa kaya, jauh lebih baik merasa kaya. Karena banyak orang yang beneran kaya, tapi dia tidak merasa kaya. Akhirnya dia tidak pernah puas. Berapa banyak orang yang sudah kaya bunuh diri, ya kan? Dia gelisah, kekayaannya banyak, tapi begitu melihat harga emas turun dikit, dia stres dia. Begitu melihat harga saham sedikit turun, stres dia. Ya, stres. Ibu-ibu kaya, tapi begitu minyak goreng langka sedikit, stres. Itu kan tidak merasa kaya namanya itu. Ya kan? Tidak merasa kaya. Begitu harga cabai naik sedikit, udah ngamuk-ngamuk, ini cabai naik. Padahal sebenarnya kalau kita berada di jalan Allah, cubebe aja. Ibarat kata orang cubebe, santai aja. Mau naik minyak goreng, makan rebusan selesai. Mau cabai naik, ya nggak usah pakai sambal-sambalan, beres kan? Karena kita merasa kaya. Tapi kalau merasa kaya beneran, merasa miskin, saya pernah lihat orang bertengkar, orang sama orang kaya bertengkar, hanya gara-gara uang 50.000. 50.000. Pada saat yang sama kita yang miskin kehilangan 1 juta mana-mana aja. Dia 50.000 pun bertengkar. Saya pernah lihat tuh, dia datang dengan mersinya. Kau kan kemarin pinjam uangku. Mana dia? Berapa? 50.000. Pakai mersi coba. Dia tidak merasa kaya. Itu Bu Titi. Jadi sangat bagus itu mengejar akhirat. Insya Allah dunia akan kita dapatkan. Pertanyaan kedua tadi apa Bu Titi? Lupa saya tadi. Saking enak ceritanya. Oh iya,
Ya, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, sepanjang doa kita pun tidak mustahil juga. Ya kan? Misalnya kalau kita berdoa untuk menjadi nabi, ya itu pasti mustahil. Ya kan? Walaupun bagi Allah tetap tidak mustahil ya Bu Teti. Tapi kan Allah sudah mengatakan khataman nabiyyin. Itu tiba-tiba rasanya umat ini udah sesat semua nih. So aku mau jadi nabi, ya Allah angkat aku jadi nabi. Akhirnya seperti si ini si Musadek itu, Ahmad Musadek ya, atau Lia Aminuddin menjadi nabi, dia ngaku-ngaku jadi nabi sendiri. Itu kan hal yang mustahil. Kemudian menempuh jalurnya. Bagaimana mungkin kita berdoa, ya Allah jadikanlah hamba dokter spesialis yang hebat, yang laris. Kita tidak pernah masuk fakultas kedokteran. Nah, kemudian diiringi dengan usaha. Maaf ibu-ibu, maaf ya ibu-ibu. Di Mekah itu, di Madinah pun ada tempat-tempat berdoa yang dijabah oleh Allah. Ya kan? Seperti di banyak lah. Ada Al-Multazam, ada Hijr Ismail. Ya, kita kan susah-susah sana dan kita pengen berdoa, berharap doa kita dikabulkan Allah. Ibu-ibu lihat enggak Askar? Dia bisa kapanpun dia berada di Raudhah. Kapanpun dia bisa berada. Dari awal sampai akhir dia Askar terus. Karena ada jalur doanya yang tidak pas. Tapi kalau sepanjang pas dalam jalur itu, walaupun sepertinya bagi kita mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Contoh, Bu Teti memulai bisnis kuliner, ya, bisnis dimsum, ya kan? Memang memulai kecil-kecil, tapi doa Bu Teti, ya Allah jadikanlah hamba menjadi pengusaha dimsum yang terkenal di Indonesia. Wajar nggak itu? Wajar, karena jalurnya ada. Sudah dimulai dan dimulai. Persoalan kapan waktunya sebagainya, Allah yang ngatur. Tapi jalurnya sudah. Ya kan? Jalurnya sudah. Nah itu. Apalagi? Bagi yang suaminya kerja kantoran, ya Allah sampaikanlah cita-cita suami hamba untuk menjadi kepala kantor. Bisa jadi. Karena apa? Jalurnya sudah ada. Ya kan? Jalurnya sudah ada. Misalnya Bu Wahid berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah Pak Wahid menjadi guru teladan sehingga dipanggil Pak Jokowi ke istana. Bisa. Jalurnya ada. Tapi saya guru teladannya tidak pernah bisa. Saya tidak ada jalurnya gitu. Ya Bu Teti ya. Itu tambahnya. Oke Bu Ibu silakan. Lagi pertanyaan? Masih ada ibu-ibu? Ini bertanya gratis, pada takut semua. Iya gratis. Ya, pada gratis lah itu. Betul. Terima kasih Pak. Masih ada ibu-ibu yang mau bertanya? Kalau demikian cukup bareng. Oke. Kita sudah dibekali oleh Allah jalan ketakwaan, tinggal kita milih. Tapi Allah sudah memberi rambu-rambu. Kalau kefasikan itu imamnya setan, ya. Ujungnya ada Allah. Kata Allah, jangan kita turuti setan, kita turutilah langkah-langkah Allah. Karena itu, nah, jadi
dunia akan mengikuti kita. Nah, tapi kalau kita menjadi hamba dunia, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Kalau mendapatkan pun pasti sedikit. Kalau dapat banyak pun pasti kita tidak akan puas. Kalau puas pun tidak akan lama. Selesai sudah kita di dunia ini. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Mohon perkenannya untuk terus berdoa, Pak John. Mohon perkenannya untuk terus menutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ila barakati Nabi Karim Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi qiraatul al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وصدقاتنا وتلاوتنا وعمل صالحاتنا إنك أنت السميع العليم وتبنا عليك إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا من السماء والأرض وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فارزه وإن كان رزقنا معدوما فزده وإن كان رزقنا عسرا فيسرنا ولا تنقلنا حيثما كنا في فضلك وجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين يا قادر الغادات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah ibu-ibu sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Setiap kita duduk di sini pada jadwal rutin kita senantiasa memotivasi kita untuk insya Allah untuk lebih baik lagi di hadapan Allah. Baik, kita sama-sama tutup pertemuan kita hari ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap pelaksana petugas hari ini mohon maaf segala kekurangan dan kehilafan. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan ibu-ibu tidak bubar tapi kita untuk bermusafahah karena insya Allah hari ini kita sudah aman ya insya Allah. Jadi mohon untuk tetap bisa bermusafahah dulu. Bermusafahah ya.